warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadini Anisabian dengan BP 2111522021 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek kelas A akan mendemonstrasikan program pembelian barang di Dinimart dan akan menjelaskan codingan dari program tersebut. Baik, pada program Mart ini itu terdapat beberapa kelas, yaitu ada kelas barang, ada kelas e-data, ada kelas kasir, ada kelas makanan, ada kelas minuman, kelas pelanggan, serta kelas pesanan. Dan untuk kelas utama untuk menjalankan programnya yaitu ada kelas app. Baik, di sini untuk interface-nya itu yang dijadikan sebagai interface-nya itu adalah e-data. Nah, e-data ini dijadikan sebagai kelas interface yang dimana berisikan 3 buah metode, yaitu ada string tampil data, ada void hapus data, dan ada void edit data. Nah, kelas yang mengimplementasikan dari interface ini yaitu ada kelas barang, lalu ada kelas kasir, lalu ada kelas pelanggan, dan kelas pesanan. Baik, untuk penggunaan dari inheritance yaitu diturunkan dari kelas barang ini, yang dimana yang diturunkan yaitu adalah kelas makanan yang merupakan turunan dari kelas barang ini extend, dan kelas minuman yang juga merupakan turunan dari kelas barang. Baik, pertama kita akan masuk ke kelas barang dulu. Nah, untuk kelas dari pemakaian dari interface tersebut itu fungsinya sama untuk melakukan pengolahan database atau melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di sini untuk barang. Jadi pertama itu untuk yang di atas ini kita importkan semua hal-hal yang diperlukan agar kita bisa melakukan koneksi Java dengan database. Lalu kita masuk ke public class barang implements e-data. Berarti ini kita menggunakan kelas interface e-data agar kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di e-data tersebut. Lalu di sini kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu ada integer ID, ada nama barang, jenis barang dengan tipe data string, ada harga barang serta ID barang dengan tipe data integer. Dan selanjutnya di sini kita juga deklarasikan beberapa variabel dengan tipe static final, yang dimana ini digunakan untuk mengkonfigurasikan database yang ingin kita gunakan di program ini. Nah, jadi yang pertama itu ada JDBC driver. Ini link untuk menghubungkan MySQL connection-nya. Lalu DB URL ini untuk memasukkan database mana yang kita gunakan untuk program ini. Lalu usernya dan passwordnya. Dan ini biasanya untuk defaultnya root dan passwordnya kosong. Selanjutnya kita akan membuat sebuah objek yang diperlukan untuk mengelola database, yaitu ada untuk connection, ada statement, ada result set, dan ini kita bikin dua karena suatu program itu ketika RS ini sudah dipakai itu tidak bisa lagi atau akan mengalami exception ketika dipakai untuk kedua kalinya, maka kita bikin result set yang kedua, serta statement dan connection juga dibikin dua. Lalu ada pendeklarasian dari input stream reader dan buffer reader. Ini digunakan untuk mengambil inputan user dari keyboard. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pengolahan database, yaitu di mana ini merupakan program CRUD-nya, yaitu ada tampil data, ada melakukan hapus data, ada metode edit data, metode tambah ini sambungan dari metode edit data, lalu ada metode tambah data. Baik, untuk pertama itu ada metode tampil data. Di sini tipe data dari metode ini itu adalah string dengan access modifiernya itu adalah public. Di sini kita menggunakan exception try and catch, yang dimana ketika berhasil maka dia akan menjalankan seluruh kode ini, dan jika dia gagal maka dia akan mengeluarkan print stack trace-nya, yaitu apa kesalahan dari program tersebut. Nah, jadi yang pertama ini kita lakukan register driver yang akan dipakai, yaitu kelas .forName. Namanya tadi itu di sini sudah kita buat tuh JDBC driver. Lalu kita lakukan koneksinya dengan koneksi ke database, yaitu koneksinya kita menggunakan yang sudah kita bikin, yaitu connection con,
di mana driver manager.getConnection diisi dengan db URL, user, dan pass. Lalu kita bikin object statement, yaitu stmt yang ini, sama dengan con.createStatement. Lalu kita bikin query untuk apa yang kita inginkan dari database tersebut. Di sini karena metodenya tampil data, maka kita akan melakukan penampilan data terhadap tabel data barang. Nah, sebelumnya kita sudah ada beberapa di sini di Mart ini ada 4 table, yaitu ada barang, ada kasir, pelanggan, dan pesanan. Nah, tadi kan kita di barang. Jadi di barang ini di tabel barang ini terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 kolom, itu ada ID barang, nama barang, harga barang, serta jenis barang. Baik, kembali ke sini. Di sini kita menggunakan query ke database-nya itu adalah select bintang from barang, yang artinya itu kita akan menampilkan semua data itu yang ada pada tabel barang. Selanjutnya kita eksekusi query tersebut dan simpan hasilnya ke dalam objek result set tadi, yaitu rs sama dengan stmt.executeQuery diisi dengan SQL parameternya. Lalu di sini kita akan melakukan tampilan hasil query dengan perulangan. Di sini kita bikin sistem out print line, judulnya itu data barang, dan lalu baru kita tampilkan dengan menggunakan perulangan while, yang dimana kondisinya kita isikan dengan rs.next.method_next. Nah, di sini lalu kita sistem out print line, yaitu per masing-masing dari kolom yang ada di tabel barang ini. Jadi yang pertama itu kita akan menampilkan ID barangnya, nama barangnya, harga barangnya, serta jenis barangnya. Nah, cara menampilkannya itu, misalkan di sini kita akan menampilkan ID barang, maka di sini rs.getInteger. Kenapa integer? Karena kolom ID barang pada database kita itu tipe datanya kita sudah atur itu adalah integer dengan panjang 11. Nah, get integer, lalu isikan nama tabel yang nama kolom yang akan diambil datanya, dan begitu juga seterusnya hingga ke jenis barang. Sesuaikan get string atau get integer ini sesuai dengan tipe data yang ada pada database. Selanjutnya kita lakukan penutupan dari proses database ini, yaitu stmt.close dan con.close. Lalu ini exception-nya ketika pengolahan database ini gagal. Selanjutnya yaitu ada metode hapus data. Metode hapus data ini digunakan untuk melakukan penghapusan data, yang dimana ini juga terdapat exception, dimana jika berhasil maka akan menjalankan seluruh kode ini, dan tidak berhasil maka akan mengeluarkan exception print stack trace. Di sini sama seperti tadi, kita melakukan kita bikin object statement-nya. Lalu di sini kita sistem out print line, kita kasih judulnya itu adalah hapus data barang. Nah, di sini untuk menghapus data barang kita menggunakan ID barang. Jadi nanti user tersebut disuruh memasukkan ID barang yang akan dihapus. Dan di sini kita bikin variabel baru untuk menampung inputan dari user tersebut, yang dimana kita menggunakan buffer reader input tadi. Selanjutnya setelah user menginputkan ID yang ingin dihapus, baru kita bikin query SQL penghapusannya. Itu di sini kita bikin variabel SQL dengan tipe data string yang berisikan query SQL itu delete from barang where ID barang sama dengan desimal. Yang dimana di sini artinya hapus data yang ada pada tabel barang, di mana data yang dihapus itu adalah sesuai dengan ID barang. Kalau %D ini artinya bahasanya ID barang tuh tipe datanya desimal yang diambil dari inputan ini, ID barang. Dan baru SQL itu diganti menjadi string formatnya menjadi ID barang. Lalu query tersebut dieksekusi, dan nanti ketika berhasil maka akan muncul data barang berhasil dihapus. Dan ketika exception itu tidak berhasil, maka akan muncul print stack trace-nya apa yang gagal dari program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya edit data. Di sini metode ini berguna untuk melakukan perubahan atau pengeditan data yang kita inginkan. Nah, di sini juga sama terdapat exception to try catch, yang dimana jika berhasil akan menjalankan kode ini, dan jika gagal akan menjalankan exception method print stack trace, yang nantinya akan memberitahu program kita itu ada kesalahan apa. Nah, jadi yang pertama di sini biasa ini untuk melakukan pengoneksian dan membuat object statement-nya ke database. Lalu di sini kita ini digunakan untuk supaya ketika kita
sudah banyak melakukan penginputan data, maka yang sebelum-sebelumnya itu akan di-clearkan oleh terminal sehingga jadinya bersih kelihatannya. Lalu di sini kita sistem outprint line, judulnya itulah edit data barang, dan di sini untuk pengeditan barang ini kita menggunakan ID barang. Nah, di sini sistem outprint line masukkan ID barang yang akan diedit. Nah, lalu user menginputkan ID barangnya, di mana di sini kita menggunakan this.id barang. This.id barang ini artinya kita menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di bagian awal tadi. Lalu inputkan menggunakan input buffer reader tadi. Lalu baru kita bikin query SQL-nya, yang dimana di sini kita bikin namanya SQL dengan tipe data string yang berisikan select barang.id barang from barang where barang.id barang sama dengan %d. Ini artinya pilih ID barang yang ada pada tabel barang yang berasal dari tabel barang, di mana data yang dipilih itu adalah ketika ID barang itu sama dengan ID barang yang diinputkan oleh user tersebut. Lalu kita lakukan format SQL tersebut dan baru kita eksekusi RS tersebut menggunakan RS yang kedua. Ini yang disebut dengan ketika kita butuh membuat result set yang kedua. Nah, selanjutnya untuk pengkondisiannya itu kan tadi user sudah menginputkan ID barang. Nah, di sini kita pengkondisiannya, di mana jika ID barang tersebut terdapat di database, maka akan melakukan pengeditan data. Nah, jika tidak, maka akan tidak bisa melakukan pengeditan data ini. Dan di mana pengkondisiannya itu dilakukan menggunakan rs2.next juga dengan perulangan. Nah, selanjutnya yaitu kan di sini akan sistem outprint line itu data tidak tersedia, dan jika else itu akan melakukan metode tambah. Nah, di sini kita masuk ke metode tambah. Nah, untuk metode tambah ini sama itu untuk tambah ini kita melakukan penginputan data atau mengubah isi dari database yang ID barangnya kita pilih tadi. Nah, di sini untuk biasa untuk supaya bisa terkoneksi dengan database-nya, lalu silakan input data editannya. Di sini ada nama barangnya, kita diinput akan oleh user yang nantinya akan masuk ke variabel nama barang, lalu menginputkan harga barang, nantinya akan masuk ke variabel harga barang. Dan selanjutnya kita bikin query update SQL, yaitu di variabel itu SQL2 dengan tipe data string yang berisikan update barang, set nama barang, %s, harga barang %s, where ID barang %d. Nah, di sini artinya kita update tabel barang tersebut, yang dimana atur nama barang tuh dengan variabel nama barang ini, lalu harga barang dengan harga barang ini, dimana yang diupdate itu adalah data dengan ID barang yang sudah diinputkan sebelumnya tadi, yang ini. Nah, lalu baru kita eksekusi variabel SQL2 ini, dan ketika berhasil maka akan muncul data barang berhasil diedit. Nah, selanjutnya yaitu ada metode tambah data. Untuk metode tambah data ini itu digunakan untuk menambahkan data barang baru, yang dimana kan barang ini ada dua, ada makanan dan minuman. Jadi di sini kita akan menginputkan barang tersebut sampai harga barang, yaitu dimana di sini ada terdapatnya exception, yaitu try and catch, dimana nantinya ketika gagal akan menampilkan exception print stack trace. Nah, di sini ini seperti biasa untuk dengan database-nya. Lalu di sini untuk mengambil inputan dari usernya, di mana di sini user menginputkan ID barangnya yang akan ditampung oleh variabel ID, nama barang ditampung oleh nama barang, harga barang ditampung oleh variabel harga barang. Nah, lanjut tambah data, dan ketika program itu jalan, metode pertama kali yang akan berjalan ketika ingin mendapatkan barang itulah metode yang ada pada makanan dan minuman, dan lalu baru akan menjalankan yang tambah data ini. Nah, di sini makanan. Jadi makanan ini kan turunan dari barang. Nah, jadi di sini untuk di atasnya itu sama, yaitu melakukan deklarasi dan pengimportan seluruh yang dibutuhkan untuk pengolahan database-nya atau pengkoneksian database-nya. Nah, di sini pada
Pada kelas makanan ini terdapat yang namanya konstruktor, yaitu ada public makanan. Ini digunakan untuk memudahkan ketika kita ingin menambah data baru makanan, yang dimana berisikan 3 parameter, yaitu ada integer i, string nama barang, integer harga barang. Yang dimana kan sebelumnya pada kelas barang tadi kita sudah mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu di sini kita gunakan this id itu sama dengan parameter i, this nama barang itu sama dengan parameter nama barang, this harga barang itu sama dengan parameter harga barang, dan di sini kita tetapkan default jenis barang itu adalah makanan, karena ini merupakan kelas makanan yang digunakan untuk menentukan jenis barang yang ingin ditambahkan. Lalu baru kita sambungkan yang query tambah data tadi dengan metode tambah makanan ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti itu ada pada pendemoan di kelas app. Nah, di sini seperti biasa untuk database-nya, lalu kita bikin query untuk menyimpan data baru, yaitu dengan variabel SQL tipe datanya string, yang isinya itu adalah insert into barang dalam kurung ID barang, nama barang, harga barang, jenis barang dengan value %s. Ini artinya tambahkan ke tabel barang, dan apa yang ditambahkan itu yaitu ID underscore barang, nama barang, harga barang, jenis barang dengan value %s, yang dimana SQL tersebut kita formatkan yang isinya tuh isi dari data yang mau kita isikan tuh diambil dari yang ini, yaitu ID, nama barang, harga barang, serta jenis barang. Lalu kita eksekusi barang tersebut untuk maaf ini ada kesalahan. Lalu kita eksekusi kode tersebut. Kita eksekusi untuk kode tersebut agar bisa tersimpan, dan jika berhasil maka akan muncul data barang makanan berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk minuman itu kurang lebih sama, cuman beda pada pendefaultan variabel jenis barang, yaitu di sini kita defaultkan jenis barangnya itu adalah minuman. Nah, untuk metode tambah minumannya juga sama dengan metode yang ada pada kelas makanan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas kasir. Nah, untuk kelas kasir ini digunakan untuk melakukan pengolahan data tentang kasir. Jadi kurang lebih ini sama dengan yang ada pada kelas sebelumnya, itu kelas barang. Nah, di sini yang di atas ini sama sebelumnya, itu import semua yang diperlukan untuk melakukan penginputan, database, dan lain-lain. Nah, di sini kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu ada nama kasir, username dan password dengan tipe data string, dan ID kasir dengan tipe data integer. Lalu kita lakukan pengkonfigurasian database-nya sama seperti sebelumnya. Lalu kita bikin beberapa variabel untuk pengelolaan database-nya sama juga dengan sebelumnya, yaitu kita menggunakan 2 buah, yaitu 2 connection, 2 statement, dan 2 result set. Lalu kita deklarasikan buffer reader dan input stream reader untuk mengambil input keyboard dari user. Lalu masuk ke metode pengolahan database. Nah, untuk metodenya itu kurang lebih sama, memang sama karena kita mengimplementasikan dari kelas idata, yaitu ada tampil data, ada hapus data, ada edit data juga dengan menggunakan metode yang tambah ini, lalu ada tambah data. Nah, secara keseluruhan itu sama codingannya, cuman bedanya yaitu kita di sini untuk pembuatan query database-nya itu di sini select from kasir. Itu kita memilih tabel kasir, lalu baru kita eksekusi SQL-nya itu, dan baru kita tampilkan dengan cara melakukan perulangan di mana kondisinya itulah rs.next. Nah, di sini kita tuh menampilkan ID kasir, nama kasir, dan username. Nah, sebelumnya untuk tabel kasir itu di sini memiliki 4 kolom, ya. Itu ada ID kasir, nama kasir, dan username serta password. Nah, kenapa di sini hanya menampilkan 3 saja? Karena password tersebut tidak perlu untuk ditampilkan, karena jika ditampilkan akan terlihat oleh banyak orang. Lalu di sini juga menggunakan try and catch untuk melakukan exception programnya. Dan selanjutnya yaitu ada metode hapus data. Ini digunakan untuk menghapus data, yang dimana di sini digunakan untuk melakukan database-nya. Ini untuk meng-clear terminalnya, dan ini kita bikin judulnya, kita system out print line, kita tampilkan judulnya. Lalu di sini user disuruh untuk
menginputkan ID kasir mana yang ingin dihapus, dan penginputan tersebut akan masuk ke variabel ID kasir. Lalu baru kita bikin query SQL delete-nya, yaitu delete from kasir where ID kasir %d. Artinya hapus data tersebut dari tabel kasir, yang dimana data yang akan dihapus itu adalah sesuai dengan ID kasir yang diinputkan oleh user tadi. Nah, lalu baru SQL tersebut kita eksekusi, dan jika berhasil maka akan tampil data kasir berhasil dihapus. Nah, selanjutnya yaitu adanya metode edit data. Nah, metode edit data ini juga sama dengan sebelumnya, menggunakan exception yaitu try catch, dimana nantinya jika gagal akan menampilkan apa kesalahan program tersebut. Ini digunakan untuk melakukan ke database-nya, dan ini untuk membersihkan terminalnya. Lalu ini kita menampilkan judulnya itulah edit data kasir. Nah, dimana di sini user disuruh memasukkan ID kasir yang akan diedit di sini. Dan hasil inputannya itu akan kita masukkan ke variabel ID kasir. Nah, selanjutnya baru kita bikin query-nya. Kita apakan query-nya, dimana di sini kita query ini digunakan untuk mengambil ID kasirnya dulu, dimana nanti kan kita mau melakukan pengecekan apakah ID kasir tersebut ada pada database atau tidak. Nah, di sini tuh SQL-nya itulah select kasir, ID kasir from kasir where kasir.id kasir %d. Artinya pilih kolom ID kasir pada tabel kasir dari tabel kasir, dimana data tersebut harus sesuai dengan ID kasir yang diinputkan user tadi. Lalu RS2-nya itu lalu SQL-nya ini kita eksekusi menggunakan RS2, dan baru kita lakukan pengecekannya dengan menggunakan perulangan while yang kondisinya itu adalah rs2.next. Nah, di sini yaitu if ID underscore kasir tidak sama dengan ID kasir yang ini. ID kasir ini yaitu digunakan untuk mengambil yang string SQL nih, mengambil yang ada pada database. Nah, sedangkan ID underscore kasir ini itu adalah yang diinputkan oleh user. Jadi ketika ID kasir tersebut tidak sama dengan ID kasir yang dari database, maka akan mengambil data tidak tersedia. Dan jika tersedia, maka akan melakukan metode tambah. Baik, kita ke metode tambah. Nah, metode tambah yaitu di sini untuk yang ini untuk database-nya. Lalu kita sistem out print line kan, yaitu silakan input data editan. Di sini program menyuruh user untuk menginputkan nama kasirnya, username-nya, dan password-nya yang akan disimpan di masing-masing variabelnya, yaitu nama kasir, username, dan password. Lalu kita bikin query SQL update-nya, yaitu dengan variabel SQL2 tipe data string yang berisikan update kasir, set nama kasir sama dengan %s, username %s, password %s, where ID kasir %d. Artinya update data yang ada pada tabel kasir tersebut, yang dimana yang diupdate itu adalah nama kasir, username, password yang sesuai dengan inputan tadi, dan data yang diupdate itu sesuai dengan ID kasir yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu baru SQL2 itu dieksekusi oleh objek statement yang sudah kita buat tadi. Nah, jika berhasil maka akan tampil data kasir berhasil diedit. Selanjutnya itu ada metode tambah data. Tambah data ini juga sama sebelumnya untuk menambahkan data baru. Nah, di sini digunakan untuk melakukan koneksi dengan database-nya. Lalu ini untuk membersihkan terminal. Lalu kita tampilkan sistem out print line inputkan data kasir. Nah, di sini yang diinputkan oleh user itu ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Lalu kita bikin query untuk menambahkan data tersebut ke dalam database, yaitu insert into kasir, yang dimana yang ditambahkan itu adalah tabel ID kasir, nama kasir, username, dan passwordnya, value-nya itu adalah %s semuanya. Lalu dimana SQL tersebut diisikan, dimana value-nya itu diisikan dengan masing-masing yang sudah diinputkan oleh user tadi, yaitu ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Lalu SQL tersebut atau query yang kita bikin tersebut akan dieksekusi oleh statement, dan jika berhasil maka akan keluar data kasir berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu adanya kelas pelanggan. Nah, untuk kelas pelanggan ini digunakan untuk menambahkan data pelanggan yang akan melakukan transaksi atau pemesanan barang nantinya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, import semua yang dibutuhkan untuk melakukan penginputan dan pengelolaan database-nya.
Nah, lalu kita masuk ke public class pelanggan implements data, yang artinya itu menggunakan kelas interface iData yang nantinya kita bisa manfaatkan metode-metode yang ada di iData tersebut. Lalu kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu ada nama pelanggan dengan tipe data string, ID pelanggan, harga pelanggan, dan stok pelanggan dengan tipe data integer. Lalu kita deklarasikan beberapa variabel yang digunakan untuk mengkonfigurasikan database. Nah, selanjutnya ini juga sama dengan penjelasan sebelumnya yang digunakan untuk pengelolaan database dan input. Nah, selanjutnya di sini untuk metode-metode melakukan CRUD-nya, yaitu ada tampil data, ada edit data, ada hapus data, serta tambah data. Nah, kalau untuk penjelasannya itu kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di sini metode tampil data yaitu menggunakan exception, ada try dan catch-nya, di mana ketika dia berhasil akan melaksanakan semua kode ini, dan jika gagal akan melakukan exception method print stack trace. Nantinya akan menampilkan apa kesalahan dari program kita tersebut. Nah, lalu di sini seperti biasa, ini untuk membuat driver yang akan dipakainya. Kita melakukan pengoneksian database-nya. Ini membuat object statement-nya. Lalu kita bikin query database-nya untuk menampilkan data. Di sini untuk menampilkan data itu menggunakan select bintang from pelanggan. Artinya pilih semua data tersebut dan tampilkan. Lalu untuk menampilkan hasil query-nya ini, pertama ini kita tampilkan judulnya itu data pelanggan, yang dimana untuk menampilkannya kita menggunakan perulangan yang kondisinya itu adalah rs.next. Yang ditampilkan yaitu adalah ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Nah, untuk tabel pelanggan itu pada database itu terdapat beberapa kolom, yaitu ada 4 kolom, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, serta alamat pelanggan. Nah, di sini kita tampilkan masing-masingnya. Lalu nanti akan statement dan connection tersebut akan ditutup. Nah, selanjutnya yaitu ada hapus data. Untuk hapus data ini digunakan untuk menghapus data yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini juga menggunakan exception try catch, yang dimana nantinya akan menampilkan apa kesalahan dari program tersebut. Nah, untuk di sini yaitu ini digunakan untuk database-nya, lalu ini membersihkan terminalnya, lalu kita sistem out print line, judulnya itu adalah hapus data pelanggan. Lalu kita sistem out print line, masukkan ID pelanggan yang akan dihapus. Ini artinya program menyuruh user untuk menginputkan ID pelanggan yang akan dihapus, yang dimana nantinya inputan tersebut akan diambil dan diubah bentuknya menjadi diubah tipe data itu menjadi integer dan dimasukkan ke dalam variabel ID pelanggan. Setelah diinputkan, maka kita bikin query SQL untuk delete-nya, itu delete from pelanggan where ID pelanggan. Artinya hapus data pelanggan tersebut, yang dimana data yang dihapus itu sesuai dengan ID pelanggan yang diinputkan oleh user tadi. Lalu SQL tersebut dieksekusi, dan jika berhasil akan tampil data pelanggan berhasil dihapus. Baik, selanjutnya yaitu untuk edit data. Nah, untuk edit data ini sama seperti sebelumnya, itu menggunakan try catch juga untuk melakukan exception program, dimana nantinya ketika ada suatu kesalahan akan ditampilkan apa kesalahan program tersebut. Yang ditampilkan itulah metode print stack trace-nya. Nah, untuk edit data ini di sini digunakan untuk database. Nah, ini digunakan untuk membersihkan terminal. Lalu di sini kita sistem out print line, judulnya itu adalah edit data pelanggan. Selanjutnya program akan menyuruh user untuk memasukkan ID pelanggan yang akan diedit. Nah, program akan menginputkan dan user akan menginputkan, dan program akan mengubah inputan tersebut ke dalam bentuk integer dan memasukkannya ke dalam variabel ID pelanggan yang sudah kita deklarasikan di awal kelas pelanggan tadi. Lalu kita bikin query SQL-nya. Query SQL untuk mengambil data yang ada di tabel pelanggan. Nah, yaitu select pelanggan.id pelanggan from pelanggan where pelanggan.id pelanggan sama dengan %d. Lalu eksekusi SQL tersebut dengan menggunakan result set 2. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah input ID pelanggan yang diinputkan oleh user tersebut ada pada database atau tidak. Jadi menggunakan perulangan yang kondisi itu rs2next, dan di sini kita bikin variabel baru itu ID pelanggan, yang dimana isinya itu adalah data ID pelanggan yang ada di database. Nah, lalu kita lakukan cek
Apakah ID pelanggan yang diinputkan tersebut tidak sama? Jika ID pelanggan yang diinputkan tersebut tidak sama dengan ID pelanggan yang ada di database, maka akan muncul sistem outprint line data tidak tersedia. Nah, jika tidak, maka akan melakukan metode tambah. Nah, untuk metode tambah ini, di sini juga menggunakan try dan catch-nya, yaitu exception dan dimana untuk try-nya di sini digunakan untuk database. Lalu silahkan input data editannya. Yang diinputkan itu adalah nama pelanggan, nomor HP pelanggan, serta alamat pelanggan. Karena nanti akan masuk ke masing-masing variabel ini. Lalu kita bikin query SQL-nya untuk pengupdatean, itu update pelanggan, set nama pelanggan, %s, nomor pelanggan %s, alamat pelanggan %s, where ID pelanggan %d. Dan itu akan diformat stringkan SQL2 tersebut. Dan nanti akan dieksekusi. Jika berhasil, maka akan tampil data pelanggan berhasil diedit. Nah, selanjutnya yaitu ada metode tambah data. Untuk metode tambah data ini yaitu di sini ada digunakan untuk database-nya, dan di sini gunakan untuk mengambil inputan dari user. Nah, di sini akan ditampilkan sistem outprint line inputkan data pelanggan. Yang diinputkan itu ada nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Lalu kita buat query penyimpanan data, yaitu insert into pelanggan ke tabel nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan dengan value %s semuanya. Dan masing-masing value itu akan diisi oleh nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan alamat pelanggan. Dan ini akan diformatkan string SQL tersebut. Lalu SQL tersebut akan dieksekusi, dan jika berhasil, maka akan muncul data pelanggan berhasil ditambahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kelas pesanan. Nah, untuk kelas pesanan ini digunakan untuk melakukan transaksi nantinya. Nah, baik di sini seperti biasa ini digunakan untuk tambahkan semua hal-hal yang dirasa perlu untuk melakukan database dan penginputan data. Nah, pesanan ini juga merupakan implements dari iData. Baik, di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu ada nama pelanggan, tanggal pesanan, jam pesanan, nama kasir, serta nama barang dengan tipe data string. Lalu ada I sama dengan 1, nomor pesanan, harga barang, ID barang, kembalian, ID pelanggan, dan ID kasir dengan tipe data integer. Serta ada variabel pilihan dengan tipe data boolean. Lalu di sini kita membuat sebuah objek baru scanner yang digunakan untuk melakukan penginputan data nantinya. Lalu di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel untuk mengkonfigurasi database yang seperti di awal sudah dijelaskan tadi. Lalu kita membuat objek yang diperlukan untuk mengolah database, yaitu ada connection, ada statement, dan ada result set. Lalu kita mendeklarasikan beberapa objek-objek yang digunakan untuk melakukan penginputan data dari keyboard user. Lalu di sini ada pada pesanan di sini ada beberapa metode, yaitu ada metode untuk pengelolaan database, dan ada beberapa metode yang dibutuhkan ketika menjalankan kelas app. Nah, di sini untuk yang database-nya yaitu ada metode tampil data, kurang lebih sama, itu menggunakan try catch untuk melakukan exception-nya. Dan di sini kita bikin register driver-nya, lalu kita mengkoneksikan database-nya, lalu kita bikin objek statement-nya, lalu kita bikin query database-nya. Karena di sini untuk menampilkan data, maka kita bikin query select from dari tabel yang kita inginkan adalah pesanan. Lalu kita eksekusi SQL tersebut dengan menggunakan objek result set atau RS tadi. Nah, lalu setelah diambil data tersebut, maka kita tampilkan di sini kita sistem outprint line data barang. Lalu kita tampilkan dengan menggunakan perulangan, kondisinya itu adalah rs.next. Nah, untuk tabel pesanan itu ada nomor pesanan, tanggal pesanan, jam pesanan, ID pelanggan, ID kasir, total bayar, kembalian, total harga, ID barang, dan total belanja. Jadi ada 10 kolom. Nah, 10 kolom. Jadi di sini kita akan menampilkan semuanya, yaitu ada nomor pesanan, tanggal pesanan, jam pesanan, ID pelanggan, ID kasir, total bayar, kembalian, lalu ada total harga, ID barang, dan total belanja. Lalu kita close.
Baik, maaf sebelumnya di sini ada yang tertinggal yaitu untuk menampilkan ID barang, total harga serta total belanja. Nah, di sini sudah ditambahkan yaitu menampilkan ID barang, total harga dan total belanja. Lalu statement dan connectionnya kita tutup. Nah, selanjutnya itu ada metode hapus data yang digunakan untuk menghapus data sesuai dengan ID pesanan yang diinputkan oleh pengguna program ini. Di sini juga menggunakan exception yaitu try and catch, dimana nantinya ketika mengalami exception akan muncul print stack trace-nya. Nah, di sini digunakan untuk database-nya. Ini digunakan untuk membersihkan terminalnya. Lalu kita sistem out print line judulnya hapus data pesanan. Lalu program akan menyuruh user untuk masukkan nomor pesanan yang akan dihapus dan inputan tersebut akan diubah dalam bentuk integer dan masuk ke dalam variabel nomor pesanan. Lalu kita bikin query SQL-nya itu adalah delete from pesanan where nomor pesanan sama dengan variabel nomor pesanan tadi. Lalu SQL tersebut akan dieksekusi dan ketika berhasil maka akan muncul data pesanan berhasil dihapus. Nah, lalu metode edit data. Untuk metode edit data ini di sini programnya yaitu bahwasanya pesanan yang sudah berhasil atau sudah selesai itu tidak dapat dilakukan perubahan. Yang artinya dimana pesanan yang sudah selesai tidak dapat diedit, maka akan tampil itu ketika menjalankan menu edit data. Nah, selanjutnya ada metode get nama pelanggan. Ini digunakan untuk mendapatkan nama pelanggan dari inputan user program ini ketika memilih pelanggan yang melakukan transaksi. Di mana di sini tipe datanya string dengan nama get nama pelanggan, parameternya string nama pelanggan. Lalu this dot nama pelanggan sama dengan nama pelanggan yang dari parameter. Lalu kita return nilainya itulah nama pelanggan. Soalnya ada public string get nama kasir dengan parameter string nama kasir, this nama kasir sama dengan nama kasir, lalu kita return nama kasir. Ini digunakan untuk mengambil nama kasir yang diinputkan oleh user. Lalu get nama barang, ini artinya mengambil nama barang yang diinputkan oleh user tadi, di mana user tersebut nantinya akan menginputkan ID barang yang ingin dibeli. Nah, di sini public string get nama barang, parameternya integer ID barang, di mana this ID barang variabel sudah kita deklarasikan itu sama dengan ID barang parameter di sini. Lalu kita apakan exception try catch, yang dimana ini biasa untuk digunakan untuk database-nya. Lalu kita bikin query untuk memilih barang yang sesuai dengan memilih nama barang yang sesuai dengan ID barang diinputkan tadi. Yaitu query-nya itulah select barang dot nama barang from tabel barang where ID barang pada tabel barang itu sama dengan ID barang di parameter ini. Lalu SQL-nya kita eksekusi dan lakukan perulangan untuk memasukkan nama barang tersebut ke dalam variabel nama barang, yaitu menggunakan perulangan while dengan condition rs.next. Lalu kita return nama barang. Nah, selanjutnya untuk public string get jam ini digunakan untuk mendapatkan jam pesanan. Jam pesanan yang nantinya itu menjadi acuan ketika kita ingin mencari transaksi dari seorang pelanggan. Nah, di sini public string get jam dengan parameternya string jam pesanan, lalu di mana this jam pesanan sama dengan jam pesanan dan kita returnkan itu jam pesanan. Nah, selanjutnya itu ada public integer get nomor pesanan dengan parameter string jam pesanan. Ini yang digunakan untuk mengambil nomor pesanannya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada get ID pelanggan. Ini digunakan untuk mendapatkan kan nantinya pada kelas app itu dijalankan pilih pelanggannya itu menginputkan namanya. Nah, di sini kita nantinya akan menampilkan ID-nya saja. Nah, maka menggunakan metode get ID pelanggan agar bisa nama tersebut diubah menjadi dalam bentuk ID. Nah, di sini public integer get ID pelanggan dengan parameter string nama pelanggan. Lalu kita exception menggunakan try catch yang nantinya akan keluar print stack trace. Lalu di sini untuk database-nya, lalu kita bikin query-nya itulah memilih ID pelanggan dari tabel pelanggan sesuai dengan sesuai dengan nama pelanggan yang sudah diinputkan tadi, yaitu select pelanggan.id pelanggan from pelanggan where pelanggan.nama pelanggan sama dengan nama pelanggan parameter ini. Lalu SQL-nya di string formatkan, lalu baru dieksekusi. Nah, setelah berhasil dieksekusi akan dilakukan perulangan dengan condition rs.next untuk memasukkan data ID pelanggan tersebut ke dalam variabel ID ya. Dalam variabel ID ini. Lalu maka akan di-return ID pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu untuk get ID kasir. Maaf, ini ada kesalahan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ada get ID kasir. Untuk get ID kasir ini digunakan untuk mendapatkan sama seperti get ID pelanggan tadi, karena kan pada saat menyalakan program itu user disuruh menginputkan nama kasirnya, sehingga kita perlu ID kasirnya untuk ditampilkan di database nanti. Nah, di sini itu menggunakan public integer get ID kasir dengan parameter string nama kasir. Di sini kita deklarasikan this nama kasir itu sama dengan nama kasir yang ada di parameter ini. Lalu kita exception try catch, di mana ini untuk database. Lalu kita bikin query-nya untuk memilih data kasir yang sesuai dengan untuk memilih nama kasir yang sesuai untuk memilih ID kasir yang sesuai dengan nama kasir yang diinputkan di parameter ini. Lalu SQL-nya kita format string dan dieksekusi. Setelah berhasil, maka akan melakukan perulangan dengan kondisi rs.next, yang mana nantinya untuk memasukkan ID kasir tersebut ke dalam variabel ID kasir. Dan lalu kita akan mereturn ID kasir. Nah, selanjutnya metode terakhir yaitu adanya integer get harga barang. Nah, ini untuk mendapatkan harga barang. Jadi nanti itu ketika user menginputkan barang yang ingin dibeli oleh pelanggan tersebut, kan itu yang diinputkannya ID. Jadi untuk menampilkan di struknya kita ubah menjadi nama barang. Untuk mendapatkan harga barang itu kita menggunakan metode harga barang ini. Nah, di sini sama itu menggunakan exception try catch, yang dimana itu mengeluarkan metode print stack trace. Nah, di sini sama digunakan untuk database. Lalu kita bikin query-nya untuk menampilkan atau mengambil data harga barang yang sesuai dengan ID barang diinputkan oleh user tadi. Lalu SQL-nya kita string format, dan lalu SQL tersebut kita eksekusi, dan setelah berhasil akan dilakukan perulangan dengan kondisi rs.next, dan nantinya data harga barang tersebut akan masuk ke variabel harga barang sudah dideklarasikan di awal tadi, dan akan mereturn harga barang. Baik, untuk penjelasan kelas-kelas yang ada pada program Dinimart ini sudah semuanya, dan sekarang kita akan ke kelas app yang merupakan kelas utama untuk menjalankan program ini. Nah, jadi di sini kita mengimportkan semua yang dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan database, penginputan, serta menggunakan collection framework, yaitu seperti queue, array list, dan linked list, serta menggunakan string dan date. Baik, di sini kita masuk ke public class app. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan untuk mengkonfigurasi database yang sudah dijelaskan di awal tadi sama penjelasannya. Lalu di sini mendeklarasikan beberapa variabel untuk membuat connection, statement, serta result setnya. Lalu untuk membuat variabel penginputannya. Lalu kita masuk ke method main-nya. Nah, di sini ada beberapa yang kita deklarasikan, yaitu yang pertama method date yang digunakan untuk mengambil tanggal dan jam melakukan pemesanan nantinya. Lalu di sini kita membuat queue, yaitu berupa antrian, yaitu perpaduan antara queue dengan linked list, di mana di sini kita menggunakan queue berbasis linked list. Ini merupakan collection framework juga yang diberi nama dengan antrian. Ini digunakan untuk menampung nomor antrian dari pelanggan tersebut, tetapi bukan nomor pesanan. Nomor antrian ini ibaratkan untuk ketika mereka itu membeli. Lalu kita bikin metode scanner yang digunakan untuk membuat variable input agar bisa nantinya user melakukan penginputan data. Lalu kita bikin objek kasir agar bisa kita menggunakan metode-metode yang ada di kasir tersebut, yang ini. Lalu metode barang, metode pelanggan dengan nama pelanggan, objek barang, objek pelanggan dengan nama pelanggan, objek pesanan dengan nama pesanan. Lalu di sini kita sistem outprint line, yaitu program pembelian barang di Dinimart. Di sini juga ada pendeklarasian, yaitu boolean, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, 5, 7, 8, dan 10, yang dimana yang digunakan untuk ketika pengulangan menu. Dan di sini ada string OK, ada integer pilihan 6, dan ada integer nomor sama dengan 1. Nah, baik, di sini untuk program itu langsung menggunakan percabangan, yaitu ada do while yang ini. Do dan berakhir while-nya di sini. Nah, baik, untuk di sini di mana nantinya program menampilkan silakan pilih. Di sini ada tiga, itu ada admin, ada menu admin, menu transaksi, dan menu keluar.
Nah, di sini sistem output line pilihan, lalu user menginputkan pilihannya. Di mana di sini ada percabangan lagi. Nah, jika user tersebut menginputkan sama dengan 1, yaitu adalah admin, maka akan muncul ini, yaitu melakukan percabangan lagi, yaitu dual hingga ke sini, hingga baris 178. Lalu di sini akan ditampilkan pengelolaan database. Nah, ada beberapa menu lagi, itu ada menu data kasir, data barang, data pelanggan, dan data pesanan. Maka user akan disuruh silakan pilih data yang akan dikelola. Maka user akan menginputkan. Nah, dimana jika menu yang dipilih itu adalah 1, yaitu data kasir, maka user tersebut akan melakukan pengelolaan database dari kasir, yaitu dimana pada menu data kasir ini ada menu lagi, yaitu menu tambah kasir, ada hapus data kasir, edit data kasir, serta tampilkan data kasir. Nah, lalu user juga disuruh inputkan lagi mau pilih menu yang mana. Nah, di sini ada pengkondisian lagi. Jika menu database yang dipilih itu sama dengan 1, maka akan menjalankan kasir.tambah data, yang artinya menjalankan metode tambah data yang ada di kasir. Nah, jika pilihannya 2, akan menjalankan metode hapus data pada kasir. Jika pilihannya 3, akan menjalankan metode edit data pada kasir. Dan jika pilihannya 4, akan menjalankan metode tampil data yang ada di kasir. Nah, jika selain itu akan menampilkan menu yang Anda tuju tidak tersedia. Nah, selanjutnya setelah itu akan muncul lagi, apakah ingin mengelola data kasir kembali? Jawaban itu 2, yaitu true atau false. Nah, di sini user disuruh menginputkan. Nah, jika true, maka dia akan mengulang lagi melakukan pengolahan data ini. Nah, jika false, maka terminal akan dibersihkan dan langsung ke menu yang sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut ke di sini dulu, yang dimana kita pilihan menu kelolanya di sini 2. Berarti kita melakukan pengelolaan data barang. Nah, di sini juga sama dengan data kasir sebelumnya, itu terdapat 4 menu lagi, yaitu ada tambah data barang, hapus data barang, edit data barang, serta tampilkan data barang. Lalu user disuruh menginputkan mau pilih menu yang mana. Nah, jika user tersebut memilih menu 1, maka akan muncul muncul 2 menu lagi, yaitu ada menu makanan dan minuman. Lalu muncul silahkan pilih kategori barang yang ingin ditambahkan. Lalu user inputkan, yang dimana makanan itu artinya kita ingin menambahkan barang berupa makanan. Kalau minuman, menambahkan barang berupa minuman. Nah, lalu ada pengkondisian lagi. Jika user tersebut memilih 1 yang ini, maka dia itu akan menambah data barang makanan. Maka akan menjalankan metode tambah data yang ada di barang, serta menjalankan konstruktor makanan dengan parameter yaitu barang.id, barang.nama barang, barang.harga barang, serta menjalankan metode tambah makanan yang ada di kelas makanan. Nah, jika tidak, maka itu menjalankan metode tambah data, konstruktor minuman, serta metode tambah minuman yang ada di kelas minuman tadi. Nah, selanjutnya setelah itu kan itu ketika tambah data barang. Nah, jika pilihan yang kedua itu berarti dia hapus data barang. Nah, ketika dia pilih 2, maka akan menjalankan metode hapus data yang ada di kelas barang. Jika pilihannya itu 3, maka akan menjalankan metode edit data di kelas barang. Jika pilihannya 4, maka akan menjalankan metode tampil data di kelas barang. Nah, selain itu, maka akan muncul menu yang dituju tidak tersedia. Dan sama seperti sebelumnya, akan muncul lagi apakah ingin mengelola data barang kembali. Nah, jika jawaban itu true atau false. Jika true, maka akan mengulang menu ini lagi. Dan jika false, maka akan langsung keluar dari pengelolaan database. Dan terminal akan dibersihkan. Nah, selanjutnya pilihan menu kelola. Nah, tadi kan di sini yang kedua itu adalah di sini kan. Ini 1, 2. Nah, ketika dia milih 3, itu berarti dia melakukan pengolahan data pelanggan. Nah, di sini untuk ini pilihan menu kelolanya itu sama dengan 3, maka akan melakukan ini. Itu terdapat lagi dual. Dual di sini menampilkan yaitu ada 4 menu lagi, yaitu sama tambah data pelanggan. Tambah data pelanggan, hapus data pelanggan, edit data pelanggan, dan tampilkan data pelanggan. Ini sama seperti sebelumnya, user juga disuruh inputkan mau menu yang mana. Nah, di sini jika user tersebut memilih 1, maka dia tambah data pelanggan. Berarti dia menjalankan metode tambah data yang ada di kelas pelanggan. Lalu jika dia pilih 2, maka akan menjalankan metode hapus data di kelas pelanggan. Jika pilih 3, akan menjalankan metode edit data di kelas pelanggan. Jika pilih 4, akan menjalankan metode tampil data di kelas pelanggan. Dan selain itu akan menampilkan menu ini 7 tidak tersedia. Dan akan menampilkan lagi apakah ingin mengolah data barang kembali. Jawabannya true atau false. Jika true akan mengulang
menu ini lagi, dan jika false terminal akan dibersihkan dan keluar dari menu pengelolaan database. Lalu untuk ketiga udah, lalu keempat berarti yang keempat berarti mengelola data pesanan. Nah, untuk kurang lebih untuk mengelola data pesanan yang ini itu sama. Terdapat 3 menu, yaitu hapus data pesanan, edit data pesanan, dan tampilkan data pesanan. Jika pilih satu, maka akan menjalankan metode hapus data. Jika tampil 2 akan menjalankan metode edit data, dan jika menjalankan 3 akan menjalankan metode tampil data yang ada di kelas pesanan tadi. Dan jika selain itu akan muncul menu ini 7 tidak tersedia. Dan akan muncul lagi apakah ingin mengolah data pesanan kembali. Jika true, maka akan mengulang ini lagi, dan jika false, maka terminal akan dibersihkan dan keluar dari pengelolaan database. Nah, kan tadi ada 4, itu ada data kasir, barang, pelanggan, serta pesanan. Nah, jika selain angka itu akan muncul menu yang ada 7 tidak ada. Lalu akan muncul lagi apakah ingin menampilkan menu kelola database kembali. Jawabannya itu jika true, maka akan menampilkan ulang lagi itu data yang tadi, itu data kasir, data barang, dan lain-lain. Nah, jika tidak, maka itu akan lanjut ke pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu tadi ini. Berarti pilihan pertamanya kan ini admin, berarti bukan pengolahan data. Nah, berarti kalau yang keduanya itu adalah transaksi. Jadi untuk pilihan 2 ini akan melakukan transaksi. Nah, untuk di sini ada percabangan lagi. Ada percabangan lagi yaitu radu. Nah, di sini akan memerintahkan silakan isikan inputan pesanan, yaitu yang sebelumnya ini akan menampilkan data pelanggan yang tersedia, lalu user menginputkan pelanggan mana yang ingin melakukan transaksi, lalu menjalankan metode get nama pelanggan dan get ID pelanggan, lalu menampilkan data kasir dengan metode tampil data yang ada di kasir yang digunakan untuk melihat data kasir apa yang tersedia. Dan di sini disuruh inputkan kasir yang sedang menjalankan program. Lalu kita menjalankan metode get nama kasir, menjalankan get ID kasir dengan parameter itu adalah nama kasir. Lalu kita kan tadi nomor itu sudah dideklarasikan di atas, dan kita masukkan ke dalam collection framework queue, yaitu antrian dengan menggunakan antrian.add yang isinya itu adalah nomor. Lalu kita sistem out print line kan nomor antrian itu adalah nomor. Lalu di sini kita bikin sebuah objek, itu simple date format, digunakan untuk mengambil tanggal pesanan dan jam pesanan. Di sini ada FT dan FT2. FT ini digunakan untuk mengambil tanggal pesanan, dan FT2 ini untuk jam pesanan. Nah, di sini kita bikin variabel baru, itu tanggal pesanan, jam pesanan. Tanggal pesanan itu diisikan dengan ft.format date. Lalu untuk tanggal pesanan itu kita tampilkan. Lalu untuk FT2-nya kita simpan di dalam variabel jam pesanan. Dan kita jalankan metode get jam yang ada di kelas pesanan tadi, yang digunakan untuk membedakan antara transaksi satu dengan transaksi lainnya. Nah, lalu kita tampilkan sistem out print line jam pesanan, yaitu adalah jam pesanan. Lalu silakan setelah menginputkan semua tadi, silakan pilih barang yang ingin dibeli. Maka program akan menampilkan barang-barang dengan menjalankan metode tampil data yang ada di kelas barang. Nah, di sini kita membuat beberapa variabel baru lagi, itu jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan kembalian. Lalu di sini kita menggunakan array list untuk menampung beberapa data-data yang diperlukan pada barang. Itu ada array list total harga dengan tipe data integer, ID barang dengan integer, harga barang integer, jumlah pesanan integer. Dan ada pendeklarasian lagi, itu ID barang dengan tipe data integer. Nah, lalu masuk ke proses transaksinya. Ini terdapat proses matematikanya. Di sini kita menggunakan percabangan do while, yaitu barang yang dibeli. Jadi di sini menginputkan barang yang dibeli. Di sini sistem out print line barang yang dibeli, sistem out print ID. Maka program akan menyuruh user untuk menginputkan ID barangnya. Nah, ID barang yang diinputkan tersebut akan diinputkan ke dalam ID list, ke dalam array list yang ini yang sudah kita buat tadi. Karena di sini kan sistemnya bisa melakukan 2 kali pembelian barang itu. Jadi kita tampung ke dalam array list menggunakan id barang.add id underscore barang. Lalu kita suruh program akan menyuruh user berapa buah jumlah barang yang dibeli tersebut, itu berarti sistem out print jumlah dibeli. Lalu jumlah pesanan akan menampung inputan jumlah
barang yang dibeli tersebut, dan jumlah pesanan tersebut akan kita inputkan ke dalam array list yang jumlah pesanan ini. Lalu untuk harga barang itu kita menggunakan, untuk mendapatkan harga barangnya kita menjalankan metode get harga barang tadi yang sesuai dengan ID barang diinputkan oleh user. Nah, lalu ada total harga, lalu harga barang tersebut kita masukkan ke array list harga barang ini, dan selanjutnya yaitu untuk total harga keseluruhannya, yaitu seluruh barang yang dibeli tersebut itu dilakukan proses matematika di mana harga barang yang dipesanan itu dikalikan dengan jumlah pesanannya, maka total harga itu akan disimpan ke dalam variabel total harga dan ditambahkan juga ke dalam array list total harga ini. Lalu ini akan muncul apakah ingin menambah barang baru lagi. Nah, jika jawabannya true akan mengulang lagi, dan false akan lanjut ke sini. Nah, nomor tadi itu akan selalu ditambahkan menjadi 1. Selanjutnya di sini kita deklarasikan integer total itu sama dengan 0. Ini digunakan untuk menjumlahkan subtotal dari belanja pelanggan tersebut. Lalu kita lakukan perulangan total harga yang sudah kita tampung pada array list tadi, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari total harga dot size dan i plus plus. Artinya lakukan perulangan selama kecil dari size dari total harga tersebut, dan lakukan bahwasanya total itu sama dengan total ditambah dengan total harga yang per indeks yang ada di array list. Get ini digunakan untuk mengambil nilai yang ada di array list per indeksnya. Lalu kita tampilkan total, lalu kita tampilkan bayar, dan disuruh dan program menyuruh user untuk menginputkan uang bayarnya. Di sini kita menggunakan variabel total bayar untuk inputnya. Nah, lalu ada pengkondisian. Jika total bayar itu kecil dari total, maka akan melakukan duel ini, yaitu akan menampilkan maaf uang Anda tidak cukup, silahkan ulangi lagi, dan akan melakukan penginputan kembali. Dan jika selain itu, maka akan langsung menghitung kembalian, bahwasanya kembalian itu adalah total bayar dikurang dengan total. Dan kembalian yang kita deklarasikan di variabel kembalian yang kita deklarasikan di kelas pesanan tadi itu kita isikan dengan variabel kembalian yang ada di kelas app. Lalu kita tampilkan sistem out print line kembalian itu sama dengan kembalian. Nah, jika sudah, maka muncul sistem out print line pembayaran Anda berhasil. Dan di sini kita akan mengambil get nomor pesanan tersebut dengan parameternya jam pesanan. Baik, di sini untuk proses transaksi itu sudah selesai, dan di sini akan menampilkan seluruh data-data seperti struk belanja, yaitu di sini akan ditampilkan judul struknya itu di Mart, lalu akan menampilkan nomor antrian, menampilkan tanggal pesanan, menampilkan jam pesanan, lalu ini menampilkan barang apa saja yang dibeli tadi dengan menggunakan perulangan for, lalu menampilkan total bayar, menampilkan kembalian, serta ada tulisan terima kasih. Nah, setelah ini selesai, maka semua data-data dari transaksi tersebut akan diinputkan ke dalam database. Nah, ke dalam database ini, di sini kita menggunakan exception try catch juga, di mana ketika terjadi exception akan muncul metode print stack trace. Nah, di sini jika dia berhasil itu, maka dia akan menjalankan ini variabel yang menggunakan untuk database, lalu kita akan membuat sebuah query untuk memasukkan data baru ke dalam tabel pesanan. Nah, tabel pesanan tadi kan ini. Itu ada nomor pesanan, tanggal pesanan, jam pesanan, ID pelanggan, ID kasir, total bayar, kembalian, total harga, ID barang, dan total belanja. Nah, di sini kita untuk membuat query itu kita menggunakan for. Nah, kenapa menggunakan for? Karena tadi kan bisa saja bahwasanya pelanggan tersebut membeli banyak barang, sehingga kita harus menggunakan perulangan agar semua barang itu bisa masuk. Nah, query-nya itulah insert into pesanan. Masuknya itu ke dalam tabel tanggal pesanan, jam pesanan, ID pelanggan, ID kasir, ID barang, total harga, total belanja, total bayar, dan kembalian, serta value-nya itu adalah %s. Lalu akan di string formatkan dan akan diisikan sesuai dengan masing-masing variabel value-nya, yaitu tanggal pesanan, jam pesanan, pesanan.id pelanggan, pesanan.id kasir, ID barang.get i, total harga, total bayar, dan kembalian. Lalu SQL tersebut kita eksekusi dan data akan tersimpan jika berhasil. Selanjutnya, setelah itu total harga, ID barang, jumlah pesanan, array list tadi itu akan kita clear semuanya, akan kita hapus semua datanya, agar supaya nantinya ketika melakukan transaksi lagi, data sebelumnya tersebut tidak akan ikut untuk melakukan proses matematika nantinya.
lalu akan muncul apakah ingin melakukan transaksi kembali. Jika user menginputkan oke, maka akan mengulang proses transaksi tadi. Jika tidak, maka akan keluar dari menu transaksi. Dan selanjutnya yaitu menu ketiga, yaitu adalah keluar. Maka akan muncul program selesai dan sistem akan exit. Nah, jika selain itu, maka akan muncul maaf menu tidak tersedia. Lalu selain itu akan muncul lagi apakah ingin kembali ke menu utama. Jika jawaban iya, akan menampilkan yang menu admin transaksi keluar tadi, dan jika tidak, maka terminal akan dibersihkan. Baik, mungkin untuk penjelasan programnya sudah selesai, dan sekarang kita akan melakukan demonstrasi dari program tersebut. Baik, sebentar. Maaf, ada kesalahan. Nah, oke. Di sini kan muncul program pembelian barang di Dinimart. Lalu silakan pilih 1 admin, 2 transaksi, 3 keluar. Nah, di sini kita akan mencoba admin dulu 1. Nah, pengelolaan database. Itu ada data kasir, barang, pelanggan, dan pesanan. Di sini kita coba data kasir. Nah, untuk data kasir itu bisa di sini kita tambahkan data kasir. Di sini kita tampilkan dulu data kasir yang ada, itu 4. Nah, maka akan muncul ini data kasir. Di sini ada ID 1 admin. Di sini coba kita cek, yaitu di bagian kasir. Nah, di sini betul. Oke. Lalu apakah ingin mengolah data kasir lagi? Iya. True. Lalu kita pilih untuk tambah data kasir baru. Nah, di sini kita ID-nya itu 178. Lalu nama kasirnya misalnya Dini, username-nya juga Dini, dan password-nya 12345. Maka data kasir berhasil ditambahkan. Lalu kita true lagi untuk mengolah data kasir. Lalu kita akan lakukan edit data yang barusan kita tambahkan tadi. Kan itu tadi ID-nya 78. Nah, 78, silakan input data editan. Nama kasirnya kita jadikan Dini 12. Username-nya Dini, tetap ini 12345. Data kasir berhasil diedit. Nah, true. Lalu kita tampilkan datanya. Nah, maka akan terubah menjadi Dini 12 dan Dini. Lalu kita true lagi. Kita akan hapus data yang barusan ditambah, hapus data kasir. ID-nya itu tadi 78. Data kasir berhasil dihapus, dan di sini kita akan lihat data kasir yang tersedia 4. Nah, data yang barusan ditambah sudah hilang. Lalu kita false-kan karena kita ingin pindah ke data yang lain. True, ini menampilkan menu kelola database kembali. Baik. Nah, di sini kita coba data barang. Kita akan tampilkan data barang dulu, yaitu ada Ciki dan soda. Di sini kita akan menambahkan baru ya, true di sini. Lalu tambah data barang. Di sini kita akan menambahkan makanan. Di sini kita misalkan ID-nya 67, nama itu adalah Bolu, harga barang itu adalah 7.000. Nah, data barang makanan berhasil ditambahkan. Apakah ingin mengelola lagi? Itu adalah true. Lalu kita akan mengedit barang tadi. Lalu kita tampilkan dulu, kita lihat apakah masuk. Ini masuk Bolu 67 ID-nya. Lalu kita true lagi. Kita akan melakukan edit barang. Nah, barang ID-nya tadi kan 67. Nah, silakan input data editan, nama barang itu menjadi Bolu cookies misal. Nah, harga barang itu 8.000. Nah, di sini ini terjadi karena result setnya itu menjadi 2 kali, tapi ini bisa diatasi dengan ini true, dan kita akan tampilkan data barang tadi, lalu true. Nah, silakan pilih menu yaitu 3. Nah, ini 67. Input barang, nama barang itu adalah
bol apa ya cake, lalu harga barangnya 7.000. Oke, maaf sebentar. Oke, maaf sebelumnya tadi kan kita ada di data barang. Nah, di data barang ini coba kita tampilkan data barang lagi. Nah, di sini kan ada bolu. Nah, sini kita akan mengedit bolu tersebut diubah menjadi cake. Kita true, kita edit data barang, lalu 67, nama barang itu menjadi cake, dan harganya itu adalah 9.000. Nah, maka data barang berhasil diedit. Nah, data barang berhasil diedit. Lalu apakah ingin mengolah data barang kembali? Ya, true. Lalu kita akan tampilkan data barang lagi, kita lihat. Nah, yang bolu tadi akan berubah menjadi cake dan harga berubah menjadi 9.000. Lalu kita true kan. Lalu kita hapus data yang tadi, ID-nya itu 67. Oke, lalu kita true kan, kita tampilkan data barangnya, maka data bolu tadi akan hilang. Nah, selanjutnya ini kita false kan karena ingin keluar dari menu barang. Ini true. Nah, selanjutnya itu ada ke data pelanggan 3. Nah, di sini kita akan tampilkan data pelanggan dulu. Ini ada Dini dengan ID pelanggan 11, nomor HP ini, alamat ini. Nah, di sini kita akan menambahkan data baru, berarti tambah data pelanggan. Nama pelanggan itu adalah Dila. Nomor HP-nya kita misalkan ini. Untuk alamatnya kita misalkan Lapai. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Apakah ingin mengelola kembali? Yaitu adalah true. Lalu kita lihat apakah masuk. Nah, masuk data Dila tadi. Lalu kita true lagi. Kita akan mengeditnya. ID Dila tadi kan 12. Kita edit namanya itu menjadi Dil. Dan nomor HP-nya itu menjadi ini. Alamatnya itu tetap Lapai. Oke, lalu kita true lagi karena ingin mengelola lagi. Kita ingin menampilkan 4. Nah, maka Dila tadi akan berubah menjadi Dil dan ininya berubah menjadi segini. Lalu kita true lagi karena kita ingin menghapus. Kita coba hapus data, berarti 2. Lalu ID 12 tadi yang Dila. Data pelanggan berhasil dihapus, lalu kita true kan. Lalu coba kita tampilkan data pelanggan, berarti 4. Maka data tadi akan hilang. Oke, lalu kita false untuk keluar. True. False. Nah, untuk data pemesanan itu nanti karena itu akan muncul ketika transaksinya sudah ada. Lalu kita false, kita akan melakukan ini true ke menu utama. Lalu kita pilih 2 transaksi. Nah, di sini karena pelanggannya cuma ada 1 yaitu Dini, kita pilih Dini. Lalu data kasirnya cuma ada 1 berarti admin. Nah, di sini ada nomor antriannya 1, tanggal pesanannya segini, jam pesanannya segini, itu sama dengan di bawah itu 5.17. Sekarang pilih barang yang ingin dibeli. Itu data barang 1, 2. Nah, di sini kita mau pilih ciki saja 1, jumlahnya 2. Akan muncul total harganya 2.000. Nah, apakah ini menambah barang? Iya, true. Kita ingin beli soda itu, berarti ID barangnya 2 dengan jumlahnya 3. 6.000. Apakah ingin menambah? Tidak. Lalu totalnya 8.000. Nah, di sini kita bayar 10.000. Nah, maka akan muncul pembayaran Anda berhasil dan akan mendapatkan struk pembelian ini. Dini Mart, nomor antriannya, lalu tanggal pesanannya, jam pesanannya, lalu ada nama barangnya Ciki, ini jumlah belinya, harganya, dan total harganya. Ini nama, jumlah belinya, harganya, dan totalnya semua. Total semua itu untuk ditambahkan ini 8.000, bayar tadi 10.000 dan kembaliannya 2.000, dan terima kasih. Apakah ingin mengkontraksi kembali? Yaitu tidak. Dan apakah ingin kembali ke menu utama? Iya, true. Dan di sini kita akan keluar 3. Oke, program selesai. Nah, di sini untuk yang mari kita coba lagi untuk yang untuk data pesanan tadi, apakah dia sudah masuk. Sebelumnya kita lihat dulu di database yang di pesanan. Tadi waktunya 5.17. Nah, pada waktu 5.17 ini ada. Jadi untuk di sini yaitu yang paling diutamakan itu adalah dalam waktunya.
untuk melakukan filternya 517. Nah, tadi kan dia membeli 2 buah barang, itu ID barang 1 dan ID barang 2. Di sini nomor pesanan itu digunakan untuk mengurutkan datanya saja. Nah, lalu di sini kita lakukan data pesanan tadi. Kita jalankan yang menu pesanan database tadi. Nah, di sini itu adalah satu admin. Kita pilih 4. Nah, lalu kita 3 tampilkan data pesanan. Maaf tadi ada kesalahan. Di sini kita akan menampilkan data pesanan. Di sini tampilkan data pesanan. Di sini kita belum nge-refresh codingan yang tadi. Baik, di sini kita pilih admin, lalu kita pilih 4 data pesanan, lalu tampilkan data pesanan. Nah, maka akan muncul semua data pesanan. Yang terakhir kan tadi 2425 itu 517. Nah, sama ini ID barang ini untuk barang kedua, dan ini untuk data barang yang pertama. Nah, lalu kita true lagi. Nah, di sini misal kita mau hapus data pesanan. Kita mau hapus yang 25 tadi, yang ke-25. Data berhasil dihapus. Nah, lalu kita true. Nah, lalu kita tampilkan lagi apakah ada data 25, tidak ada lagi. Itu, dan yang terakhir adalah 24. Itu yang terakhir itu adalah 24, dan di sini kita true lagi untuk melakukan edit data apakah bisa apa tidak. Akan muncul maaf pesannya sudah selesai, tidak dapat diedit. Lalu kita keluar dengan mengetik false, dan ini kembali ke menu database false, kembali ke menu utama true, dan keluar. Baik, untuk sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.